Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Hestia dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Aulia dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang wanita dan pendidikan. Topik ini saya sampaikan karena pada beberapa kondisi budaya, dalam beberapa masyarakat, ada sebuah kecenderungan yang menganggap bahwa wanita tak perlu menempuh pendidikan tinggi, baik itu yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun non-formal. Kecenderungan ini tak dapat dipungkiri membuat wanita mandek dalam proses belajarnya. Hari ini tentunya kita mengenal sosok Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita. Emansipasi diartikan sebagai pembebasan dari perbudakan atau yang lazim dipahami sebagai persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Barangkali perbudakan di sini merujuk pada kondisi bahwa seringkali wanita diperbudak oleh kebodohan dan diperbudak pula oleh cara pandang budaya masa lalu yang menempatkan kehidupan wanita pada kasur, sumur, dan dapur. Cara pandang ini membuat sebagian besar orang merasa bahwa wanita tidak perlu belajar apalagi sampai menempuh jenjang pendidikan yang tinggi dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah tentang persamaan hak. Barangkali fitrah dan hak antara laki-laki dan wanita memang berbeda, sehingga dalam keadaan apapun tidak dapat dipersamakan. Namun, hak untuk menerima pendidikan adalah hak yang harus diterima baik laki-laki maupun wanita, karena keduanya adalah manusia yang dianugerahi akal untuk berpikir. Pada masa sebelumnya, di beberapa daerah, wanita ditempatkan pada posisi inferior yang hanya dibutuhkan pada hal-hal berkaitan dengan sumur, dapur, dan kasur. Jangankan untuk mencapai pendidikan tinggi dalam taraf tertentu, proses belajar pun ditanyakan seberapa perlu dan bermanfaatnya. Pada waktu itu, orang lupa bahwa dari rahim wanita lah manusia lahir dan dari pola asuhnya lah generasi manusia tumbuh dan berkembang. Lalu, bagaimana bisa wanita mendidik manusia jika ia tidak dibekali dalam pendidikan? Kecenderungan budaya masyarakat yang tak menghendaki wanita berpendidikan atau berilmu pun diobrak oleh berbagai tokoh perempuan yang menghendaki pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Singkatnya, wanita tidak pernah bisa hidup dengan hanya mengandalkan kecantikan. Baik dari pendidikan sangat diperlukan untuk membuat wanita dapat bertahan di kehidupan yang keras ini. Seperti yang kita ketahui, di zaman era milenial ini, wanita menuntut kesetaraan dengan laki-laki, tidak ingin ada perbedaan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan berpendidikan tinggi, seorang wanita akan mampu membantu pasangannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ia akan memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Pendidikan yang baik akan membentuk cara berpikir dan kemampuan seorang wanita dari sudut pandang yang berbeda. Selain menjadi wanita yang cerdas, bagi pasangannya, pendidikan dapat menjadikan wanita sebagai guru terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus berpendidikan tinggi karena ilmu tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan anak-anak
anaknya kelak, baik mengajarkan nilai moral, nilai agama, dan nilai kehidupan lainnya. Ada beberapa alasan wanita harus mengenyam pendidikan tinggi. Di antaranya, yang pertama, wanita berpendidikan mempunyai pemikiran yang kritis dan berwawasan luas, sehingga tidak mudah untuk ditipu. Lalu yang kedua, wanita berpendidikan mandiri dan dapat membantu finansial keluarga, baik itu bisnis pasangannya maupun membangun bisnisnya sendiri. Lalu yang ketiga, wanita berpendidikan dapat mendidik dan mengajarkan anaknya dengan baik mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu, sudah tidak ada alasan bagi para ibu dan calon ibu untuk tidak menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bukankah membesarkan anak yang cerdas dan berakhlak mulia merupakan impian setiap ibu? Ya, jawabannya tentu saja itu merupakan impian bagi setiap ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.